300 juta, 350 juta aku deal, anti-match 350 juta. Berapa kok kira-kira? 350 juta, 700 juta. Berapa kira-kira kok LJ kok menurut lo? Kalau gue bilang value, LJ itu tinggi. Dia punya karakter, dia punya keunikan, dia juga salah satu player yang mempunyai skill yang bagus. LJ itu tinggi, LJ itu tinggi harganya. Tapi kalau dibilang untuk kayak ini, kalau seandainya gue ya, kalau gue yang jadi, let's say gue jadi Pape atau gue jadi Ricky gitu kan, yang ngasih nilai LJ, gue akan ngasih LJ di atas, pasti di atas 500 juta. Kalau gue ya. Oke. Worth it lah dengan harga dia segitu. Ya. Tapi nggak tahu berapa. Dan ingat guys, gini, pembelian player itu nggak wajib dibayar langsung lunas. Itu nggak wajib. Biasanya mereka punya peraturan termin pembayaran. Misalnya, boleh ya Be, gue tadi beli kornet dari tim lu, misalnya dengan harga 300 juta, gue cicil ya Be, jadinya setahun 3 kali pembayaran, 100 gitu. Misalnya KB-nya oke, nggak masalah gitu. Jadi dalam setahun, gue akan bayar 100 ke timnya KB gitu. Banyak lah kesepakatan gitu, banyak ya. Ya banyak banget. Bukan nyicil, itu namanya termin guys. Termin itu adalah jumlahnya tetap 300 juta tapi pembayarannya 3 kali. Nyicil tuh beda lagi. Kalau maksudnya nyicil kredit, kalau kredit itu kan ada bunga. Kalau termin itu yang kecuali dia telat pembayaran ya, misalnya bulan 3 tanggal 10, bulan 6 tanggal 10 sama bulan 9 tanggal 10 gue lakukan pembayaran ke tim KB. Terus tanggal gue miss, nah itu ada dendanya gitu. Oh, harga LJ 900 juta. Hah? Masa sih 900 juta? Ada di IG-nya Pak Ape. Hoax sih, jangan kesini bro. Enggak hoax tuh kayaknya. Kata Pendo 800 juta, enggak, itu nggak valid guys. Kalau itu nggak valid seharusnya. Tapi kalau 800 make sense sih. LJ 800 make sense kok. Kalau 800 make sense, tapi kalau 900 kentang ya, mendingan 1M gak sih? 1M kemahalan deh. Iya, kemahalan deh. Player gue nggak boleh bongkar sih. Nggak. Ini gue udah janji yang Muntun kan. Itu data Muntun. Iya, harga transfer player ketika gue masih jadi manajer kan gue tahu semua. Cuma nggak mungkin gue bongkar kalau itu. Luminar berapa kok kalau Luminar? Enggak lah, macem kau. Oh, maksudnya 1M? Gak apa. Gak, gila lu. Kalau yang ini udah bukan di WhatsApp lagi, Cuk. Gue dituntut sama Muntun, Cuk. Masuk penjara. Hari-hari begitu ya? Hari-hari bisa. Nah, kalau sekarang kan spekulasi mah gak apa-apa. Kalau spekulasi gak apa-apa. Iya. Udah lah, Ican, kalau Pikiran Rasul. Enggak, gue nanya lu, Be. Kalau Ican dijual sama Imos atau Wim, apakah value di atas LJ? Bentar, gue liat followernya dulu. Hal yang paling pertama sekarang gue lakukan ketika berbisnis adalah melihat angka dan angka. Isan Besari 240k, oke. 240k berbanding sama LJ yang dia punya 300, udah 400 lah. Oke, 250.000 sama 400.000 gue genapin. In a business way, gue bisa bilang hal pertama yang paling gue tekankan adalah prestasinya. LJ menang kapan aja? LJ menang season 5, season pertama. Oke, 2 kali menang. Dia kan MPL. Perbedaannya sama Luminar apa? Luminar dia menang MPL season 4 sama M1. Ya, itu yang paling mahal di M1-nya. Terus kalau misalkan ditanya apakah mahalan Luminar sebagai pemenang M1, bisa jadi karena prestasinya sama, dapetnya 2 prestasinya. Ya nggak? MPL itu LJ masih main nggak? Setelah season 5 kan MPL itu LJ main nggak? Apa udah fin? MPL 5 ada main nggak? Apa bisa? MPL 5 itu yang timnya masih 3 ya. Berarti 3 berbanding 2. Oke, 3 berbanding 2. 2-nya lokal, 1-nya saya. Sementara EVOS Luminar dia perbandingannya internasional sama dunia, sama worldwide. Cuma menurut gue ya, kalau ngomongin value untuk karakter, Isan lebih ngelekat, lebih mengintervensi ya kan? Kenapa gue bisa bilang kayak lebih entertain? Karena Isan itu yang gue lihat kayak kemarin kan sempat syuting juga tuh.
yang di apa Evos TV ya kalau nggak salah ya. Kayak gitu. INC nggak bisa. Ya timnas. Tapi Iya. ya bisa lah dihitung lah. Nih, ada yang komen gini kayak LJ lebih mahal karena yang pertama dinilai itu attitude. No, menurut gua lu kalau misalkan ngomongin sama bos lu, kalau dari awal lu kalau ini kalau lu udah masuk sebuah tim, artinya lu punya attitude. Gini. Gitu. Bukan, Be. Atau gimana menurut lu? Gini, Be. Attitude itu adalah yang akan dirasakan sama timnya, bukan bagaimana orang ini bisa menjual. Nangkap nggak? Jadi attitude ini tidak berpengaruh besar terhadap harga. Makanya maksud gue kayak kalau misalkan dia nggak deal sama ini bos, nggak mungkin attitude-nya bagus. Kayak gini misalkan gue ini Kolius nih CEO ini nih CEO problem nih, gue pengen daftar Kolius, gue pengen daftar The Problem dong. Nih, gue top global 5, lu gaji gue 30 juta ya. Gue songong nggak kelihatannya, gue punya attitude ya? Enggak lah, itu maksudnya siapa lu gitu. Lu siapa? Nggak bakal diterima gue. Tapi kalau udah deal-dealan segala macem, kayaknya itu kalau masalah attitude segala macam udah aman deh. Dan nilai dalam bisnisnya ya di depan kameranya itu, maksud gua depan apa sih? Dan sekarang gini deh perbandingannya. Oke, perbandingan lain kalau dari situ doang mungkin terlalu subjektif. Dari Instagram kita lihat dari ini, dari YouTube-nya LJ 600.000, Luminar berapa? Ihsan ya namanya, Ihsan Besarik, salah gue lagi ya. Ihsan Luminar 400.000. Oke, bedanya 200.000. View-nya dilihat siapa yang lebih konsisten. Tuh 180.000. LJ berapa? LJ rata-rata 100.000 juga, 200.000 bahkan ada. Sama-sama worth it buat dibeli, buat kayak buyout, buat entertainmentnya segala macem. Beda-beda lah tapi harganya. Tapi kalau misalkan hal-halan LJ, menurut gua untuk sekarang masih masuk akal. Kenapa? Karena Luminar kemarin nggak main. Sempat menghilang. Ya, nggak ada di list roster. Sementara LJ ada di list roster. Itu yang bikin LJ mahal untuk sekarang. Itu menurut gua. Tuh ada ini Piman, bagus kamu ngetik bagus. Itu juga bisa jadi bahan pertimbangan ke harga. Tadi ada viewer Nimo yang ketik juga, katanya Ican jago shot call. Itu juga termasuk hal yang penting untuk dihitung dalam segi skill ketika dia bermain atau skill dia sebagai seorang professional player. Gitu. Jadi value seorang player tuh nggak cuma skill dia, tapi juga kayak dari masalah kayak seberapa dia menjual di sosial media, seberapa dia bisa digunakan di luar sosial media itu kayak misalnya di pertemuan apa segala dan lain-lain. Nah itu juga nilai plus yang bisa menjual seseorang. Iya. Yang tadi kalau attitude, nah itu kan yang nggak bakal kelihatan ke umum, tapi yang akan dirasakan sama manajemen. Itulah dari Collins bilangnya harga itu akan berpengaruhnya sangat kecil untuk masalah harga. Gitu. Bisa jadi gini ya. Oke, Lionel Messi itu jelek, tapi dia Ballon d'Or gitu kan, dia banyak nyampe Ballon d'Or, harganya mahal gitu. Iya. Ya itu dia maksud gue, kayak prestasi apa dulu nih yang dilihat. Kalau misalkan emang kayak tadi angkanya cuma beda 200.000, prestasinya juga internasional udah dapat 1 lah masing-masing. Iya. Makanya kalau dari gue pribadi, gue bisa bilang Ican sama LJ itu harganya bakal mirip kalaupun sampai dijual. Bakal mirip. Bedanya cuma kayak LJ itu punya power di gamenya, Isan itu lu bawa ke depan kamera buat syuting pun kayaknya dia masih bisa belajar cepat untuk itu. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan LJ ternyata lebih bisa syuting, ayo nggak menutup kemungkinan. Kalau misal dia beneran masuk EVOS, dia di training sama wing management buat di depan kamera, lebih terbiasa di depan kamera, itu bakal naik kayaknya value-nya.